Anissa Amalia. Terima kasih moderator atas kesempatannya bagi saya untuk membacakan materi. Di sini ada materi informasi, maaf, slide-nya belum keganti ya. Sebentar. Di sini ada materi informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. Selain itu, sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan uang, tetapi dapat ditaksir nilai keefektivitasannya. Kedua, usia sebuah informasi berhubungan dengan waktu digunakannya informasi tersebut atau dibedakan berdasarkan data, kondisi, dan data operasi. Slide selanjutnya. Sudah terganti slide-nya? Belum. Selanjutnya ada informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang akurat. Informasi yang akurat yaitu informasi yang disampaikan tidak boleh salah dan harus berasal dari sumber yang jelas serta mencerminkan apa maksudnya. Kedua, informasi yang tepat pada waktunya. Informasi hendaknya tepat waktu dan tidak terlambat, karena informasi yang terlambat cenderung tidak lagi ada nilainya. Ketiga, ada informasi yang relevan. Informasi yang relevan dimaksud itu yaitu harus memiliki kegunaan bagi pemakai atau pendengarnya, dan informasi akan bermanfaat tergantung pada bidang masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada siklus informasi. Siklus informasi meliputi data yang telah didapat, diinput, kemudian diproses menjadi sebuah informasi. Penerima mendapatkan informasi, kemudian membuat keputusan berdasarkan informasi yang diterima. Dari keputusan itulah terbentuk suatu tindakan yang akan menimbulkan hasil dari tindakan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Anissa Amalia atas pemaparan materinya. Selanjutnya tentang informasi publik akan dipaparkan oleh Muhammad Rio. Kepada Muhammad Rio saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi kedua ini, yaitu tentang informasi publik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan dikirim bahkan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang. Definisi badan publik sendiri yaitu merupakan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi serta tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, atau serta suntikan dari luar negeri. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, jenis-jenis informasi publik akan disampaikan oleh Safia Fahira. Pada Safia, saya persilakan. Baik, selanjutnya informasi publik itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan, serta informasi publik yang dikecualikan. Untuk informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan, di antara lain adalah yang pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, seperti informasi dari suatu badan publik serta berbagai kegiatan yang mencakup profil, program, laporan, sampai ke prosedur suatu kegiatan tersebut. Yang kedua, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, seperti informasi yang dapat mengancam kehidupan banyak orang
dan ketertiban umum. Dan yang ketiga adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat, seperti informasi mengenai peraturan atau informasi umum yang biasanya memerlukan transparansi. Kemudian untuk informasi publik yang dikecualikan di antara lain seperti informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, informasi yang menghambat proses penegakan hukum, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat, kemudian informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang, kemudian informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan yang terakhir adalah informasi publik yang belum dikuasai atau didokumentasikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk materi yang terakhir oleh Safia. Baik, itu adalah materi yang terakhir. Kita sudah hampir mencapai penghujung presentasi. Maka dari itu saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari presentasi hari ini. Kesimpulannya, secara singkat, informasi publik merupakan informasi yang diciptakan, disimpan, dikelola, dan diterima oleh publik melalui media penyebar. Informasi publik bebas dipublikasikan oleh pemerintah kecuali informasi yang diberikan batas oleh undang-undang. Sekian, kami membuka 3 pertanyaan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan. Kami juga membuka kritik dan saran tentang presentasi hari ini. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa raise hand. Baik, kepada pertama, untuk Saudara Pandita Rangga, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok perwakilan kelompok ingin bertanya, apa saja sih contoh informasi dari masing-masing kategori informasi publik? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Febriana. Assalamualaikum, saya izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 8. Apakah seluruh informasi publik adalah informasi yang dapat diakses oleh publik? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Saudari Windy Nur Seftiani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6, izin bertanya, bisakah seseorang melakukan protes atas tersedia atau tidak tersedianya informasi publik? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sebentar untuk menyiapkan jawaban bagi pertanyaan teman-teman sekalian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rangga yang yaitu apa saja contoh informasi dari masing-masing kategori. Pertama itu ada dari kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
yaitu informasi tentang profil badan publik, ringkasan informasi, informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik, informasi tentang laporan keuangan, ringkasan akses informasi publik, ringkasan tentang peraturan. Kemudian ada informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik. Terus ada informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang. Kemudian ada informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Kemudian informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Kemudian ada informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. Kemudian ada informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Kemudian ada informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan. Dan yang terakhir ada informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Baik, kepada Saudara Rangga, apakah sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih jawabannya, Ri. Assalamualaikum, saya akan menjawab pertanyaan dari Febriana. Apakah informasi publik adalah informasi yang dapat diakses dan diketahui oleh publik? Jawabannya adalah iya. Seluruh informasi publik dapat diakses oleh masyarakat dan kita memiliki hak untuk tahu tentang informasi publik dalam suatu badan publik tersebut, kecuali informasi yang dikecualikan atau rahasia. Misalnya, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha, informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, menghambat proses penegakan hukum, berkaitan dengan rahasia jabatan, atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Apakah jawabannya sudah cukup jelas, Febriana? Sudah, terima kasih Anissa. Terima kasih juga. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Windy, yaitu bisakah seseorang melakukan protes atas tersedia atau tidak tersedianya informasi publik? Jawabannya, seseorang bisa melakukan proses atas tersedia atau tidak tersedianya informasi publik dengan alasan pertama, penolakan atas permintaan informasi yang berdasarkan alasan pengecualian. Kedua, tidak disediakannya informasi berkala. Ada juga ketiga, tidak ditanggapinya permintaan informasi. Ada keempat, permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Kelima, tidak dipenuhinya permintaan informasi. Keenam, pengenaan biaya yang tidak wajar. Dan terakhir, penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur. Di sini juga dapat diketahui bahwa jika seseorang melakukan pengajuan atau protes keberatan atas informasi, akan diproses dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan pengajuan keberatan. Sekian jawaban dari saya untuk soal dari Windy. Apakah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Selain pertanyaan. Semua pertanyaannya sudah? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Kalau gitu ditutup saja kalau begitu ya. Silakan. Iya.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam pengucapan dan atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi. Baik, presentasi jangan ditutup dulu, coba dibuka lagi. Coba dibuka lagi, kelompok 7 Nisa. Coba Sudah. ke definisi informasi, coba. Definisi informasi. Ada nggak kamu tampilkan di sini definisi informasi? Tidak ada, Pak. Nah, tadi belum disinggung tentang informasi berarti ya. Definisinya apa? Definisinya sudah disampaikan, cuman tidak masuk PPT. Oke, apa itu definisinya? Siapa tadi? Saya yang jawab, Pak. Silakan. Apa Definisi informasi adalah hasil dari pengolahan data yang menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. Jadi di situ diringkas. Oke, itu sumbernya dari mana, Nisa? Anissa, ini dulunya Anissa namanya ya? Sumbernya ada dari PDF file di Google sama artikel. Oke. Jadi ketika kita mendefinisikan sesuatu, saya ulangi lagi ya kepada kelompok ini dan teman-teman yang lain. Ini secara presentasi sudah bagus dalam artian ketika mereka mempresentasikan sesuatu, mereka tidak menaruh teks begitu banyak dalam presentasi. Ya, artinya teksnya sedikit, dibuat pointer-pointer begitu, itu enak. Ya. Tapi memang ada beberapa hal. Yang pertama tentang definisi informasi sendiri. Jadi karena kita ini belajarnya adalah aspek hukum, ya, bukan ilmu informasi sebagaimana informasi dari sisi ilmu informasi, bukan ya, tapi dari sisi hukum, maka definisi yang paling utama itu kita harus berlandaskan hukum, ya. Maka oleh karena itu, di mana kita bisa dapat tentang definisi informasi dan informasi publik, ya, definisinya paling betul ya adalah yang ada dalam undang-undang. Coba, tadi ada disinggung nggak kelompok ini undang-undang nomor berapa tahun berapa tentang keterbukaan informasi publik? Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Bagus. Berarti memang sudah menyebutkan. Nah, tapi disitulah letak definisi daripada informasi dan informasi publik. Ya, karena dua hal ini saling berkaitan. Terus nanti kita sampai beberapa kuliah ke depan ini akan kita bahas. Ya. Tapi sebagai awalan, sebagai mukadimah bahwasannya informasi dan informasi publik itu adalah hal yang urgent, itu sudah cukup baik. Ya. Cuma memang ada satu hal yang mungkin belum disisipkan di sini. Kenapa penting ada informasi publik? Ya. Oke, silakan di stop share. Terima kasih. Ya baik, adik-adik sekalian. Jadi kalau kita lihat dalam undang-undang, ya. Jadi informasi itu apa sih? Informasi itu adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang menilai makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca, dan disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Ya, jadi informasi itu kalau saya mau singkat, ya, segala hal yang bisa Anda lihat, Anda baca, Anda dengar, ya. Kalau kita mau singkat nih, karena ini panjang betul, ya. Segala sesuatu yang Anda lihat, Anda dengar, Anda baca, yang itu disajikan oleh orang lain, ya, baik melalui sumber atau komunikasi elektronik maupun non elektronik, itu semua adalah informasi. Ya. Jadi kalau kita mau lihat informasi itu apa? Informasi itu bukan sekedar ada orang yang menginfokan, ya. Tapi segala sesuatu, fakta. Fakta itu informasi. Ya. Kita melihat ada satu kejadian di satu daerah, ya, kita melihat lalu kita sampaikan informasi. Orang menjelaskan tentang fakta tersebut, informasi juga. Artinya apa? Semua yang keluar dari mulut manusia, semua yang keluar dari tulisan manusia, yang itu bisa dibaca oleh orang lain, bisa didengar, bisa dilihat, itu semua adalah informasi. Ya. Jadi kalau untuk singkatnya seperti itu. Ya. Jadi ini belum bicara tentang apa itu informasi publik, tidak.
Ini baru bicara tentang informasi itu apa. Ya. Jadi dalam suasana yang sudah demokrasi terbuka seperti sekarang ini, penting sekali kita untuk memahami informasi. Kenapa? Karena dulu ya sebelum reformasi ya sulit sekali kita untuk mengakses informasi. Artinya informasi itu terbatas. Ya. Kenapa informasi dibatasi? Memang ada satu kondisi politik dan keamanan yang diinginkan oleh penguasa pada saat itu agar masyarakat tidak melihat sesuatu yang akan membahayakan negara. Akan banyak sekali ya tafsiran-tafsiran ya. Tapi intinya pemerintah yang otoriter biasanya mereka mempersempit sumber-sumber informasi. Kenapa? Mereka takut pemerintahannya atau kekuasaannya akan goyah. Karena masyarakat semakin belajar, semakin pintar, semakin tahu informasi di luar seperti apa. Ya. Saya pernah hidup di satu negara yang sangat tertutup ya, di Suriah. Ya. Itu sangat tertutup, bahkan informasi itu memang dibuat oleh pemerintah, difabrikasi sedemikian rupa. Jadi masyarakat itu tidak membaca informasi kecuali yang disajikan oleh pemerintah. Dan ini juga terjadi di Korea Utara, kalau kalian tahu. Ya. Mereka memblokir situs-situs media sosial. Ya. Jadi yang mereka nikmati informasi itu hanya informasi yang disediakan oleh pemerintah saja. Memang ada plus minusnya. Ya, ada plus minusnya. Minusnya justru mereka akan terbelakang. Ya. Kenapa? Karena sekarang informasi begitu terbuka. Berapa banyak orang yang kompeten dalam satu bidang, ya, mereka tidak perlu duduk di bangku sekolah ataupun kuliah, tapi mereka sudah mahir dalam bidang tersebut. Kenapa? Karena keterbukaan informasi yang luar biasa. Kalian pasti tahu ya, kalau di di jagat media sosial ramai sekali orang inisial A, inisial B, dia bisa berbagai bahasa, lebih dari 1-2 bahasa. Yang mereka paham itu cuma belajar otodidak dari informasi yang mereka dapat dari internet. Nah, bayangkan, orang yang seharusnya belajar dan menguasai itu bertahun-tahun duduk di bangku kursus, bangku sekolah, atau bangku kuliah, sekarang orang bisa mengakses informasi dengan mudah. Ya. Dan banyak sekali, orang bisa ngoding, orang pandai IT, itu semua mereka bisa otodidak. Kenapa? Karena informasinya sudah sangat terbuka. Jadi kelebihannya di era keterbukaan informasi ini, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Ya. Kejadian dimanapun, saat itu juga, detik itu juga bisa kita ketahui. Ya kan? Kemarin lagi balapan MotoGP, Marquez jatuh, di detik itu juga beritanya tersebar. Ya. Portal berita belum rilis, tapi foto-fotonya sudah tersebar. Dari situ kita tahu, oh ada kejadian, Marquez jatuh. Nah, itulah bagian dari sisi positifnya terbukanya informasi. Jadi orang cepat sekali mengakselerasi kemampuannya dalam memahami dan mempraktekkan sesuatu. Itu kelebihannya. Kekurangannya tentu banyak juga, ya. Bukan cuma orang yang pandai IT, pandai bahasa, pandai menguasai banyak bidang, bahkan orang yang pandai merakit bom pun juga banyak bisa. Kenapa? Karena keterbukaan informasi. Merakit senjata tahu dari keterbukaan informasi. Mengelabui perbankan dari keterbukaan informasi. Ya. Jadi ada plus dan minusnya. Itu yang pertama. Ada pengalaman menarik ya. Jadi ketika saya berada di satu negara Suriah dulu, tempat saya belajar S1, di mana negaranya sangat otoriter, pemerintahannya sudah lebih dari 30 tahun berkuasa, 40 tahun bahkan sekarang ya melebihi Pak Harto almarhum. Jadi di TV mereka itu tidak pernah ditayangkan serial yang sifatnya horor. Ya. Kalau kita kan di Indonesia banyak ya, masyarakat Indonesia masyarakat yang gemar sekali menonton film horor. Di sana tidak ada. Pemerintah melarang ada film horor. Tapi sisi positifnya, anak-anak kecil, masyarakatnya tidak pernah takut ya kalau malam-malam mereka lewat kuburan, anak kecil main bola di kuburan dan lain sebagainya. Artinya mereka menjaga sekali supaya apa yang masuk sebagai asupan ke akal dan otaknya masyarakat itu tidak diracuni oleh hal-hal yang semacam itu. Ya, itu sisi positifnya lagi. Meskipun sisi negatifnya ya tadi saya katakan ya, mereka terkungkung, sulit untuk cepat maju dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ada yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya, artinya negara hadir
untuk membatasi segala keterbukaan itu. Ya. Kalau tidak dibatasi, tingkat literasi masyarakat kita yang rendah, mudah termakan berita bohong, gampang sekali kecanduan dengan hal-hal yang negatif. Kalau tidak dibarengi dengan aturan, maka akan sangat membahayakan. Ya. Tapi yang paling penting sejak era reformasi ini, informasi semuanya terbuka. Ya. Meskipun dalam prakteknya nanti kita bisa lihat tidak semua badan publik mau membuka informasi. Bisa karena merekanya sengaja menutup-nutupi, atau bisa kita sebagai masyarakat yang tidak paham kalau informasi itu adalah informasi yang boleh kita terima. Ya, bisa kita minta. Kalau tidak diberikan bisa kita ajukan ke Komisi Informasi. Nah, nanti kita akan berbicara sampai ke sana. Nah, tapi intinya pada pertemuan ini kita ingin memahami terlebih dahulu informasi itu apa dan apa itu informasi publik. Ya, kemudian badan publik itu apa? Ya, 4 saja kita mau kuasai itu. Tadi terima kasih sudah dikasih mukadimah oleh tim kelompok 7 ya. Terima kasih. Jadi itu adalah satu gambaran. Nanti di pertemuan berikutnya kelompok 8 akan mengulas lebih jauh lagi. Informasi publik itu dibagi menjadi 2. Ada yang sifatnya terbuka, ada yang sifatnya tertutup. Atau dengan bahasa lain dikecualikan. Ya. Kenapa ini harus dibuka, kenapa ini harus ditutup? Nanti ada reasonnya sekarang. Ada alasannya masing-masing dan ada jenis-jenisnya. Ya. Kalau semua informasi dibuka seluas-luasnya, tadi orang sudah mulai pintar, maka mereka akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan negara. Oleh karena itu ada informasi yang diklasterisasi sebagai informasi yang dikecualikan. Atau tidak boleh dibuka ke publik kecuali keadaan-keadaan tertentu. Ya. Adapun informasi yang sifatnya terbuka, umum, nah ini tidak boleh ditutup-tutupi. Ya. Nah kalau informasi yang sifatnya memang informasi publik, nggak boleh ditutup-tutupi. Ya, harus dibuka, masyarakat berhak untuk meminta, masyarakat berhak untuk mengawasi. Kenapa ada keterbukaan? Supaya masyarakat, ya, baik individu maupun organisasi, bisa mengawasi jalannya pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Nah, itulah pentingnya informasi publik. Jangankan hal-hal yang sifatnya laporan keuangan. Ya. Sekarang Anda ngecek masyarakat ya, mau ngecek itu platnya bodong atau nggak bodong, pajaknya mati atau nggak mati, itu bisa dilacak. Ya. Dan lain sebagainya. Baik, jadi informasi itu tadi kita sudah jelaskan. Segala yang bisa Anda lihat atau segala yang Anda lihat, Anda dengar, Anda baik di media apapun, tertulis, elektronik, non elektronik, Anda saksikan, Anda lihat, Anda dengar, itu semuanya adalah informasi. Ya. Kemudian informasi publik itu apa sih? Nah, informasi publik itu adalah informasi yang dihasilkan, dikelola. Tadi kelompok 7 sempat definisi informasi publik ada? Nisa? Ada, Pak. Ada. Apakah sesuai dengan undang-undang atau agak sedikit berbeda? Sesuai. Sesuai ya. Ya. Jadi kalau kita berbicara dengan informasi publik ada 2 hal. Pertama, ada kalimat informasi. Yang kedua, ada kalimat publik. Yang mana itu berkaitan dengan badan publik. Nah, jadi informasi publik apa? Kalau kita baca dalam undang-undang, adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik. Nah, nanti kita definisikan badan publik itu apa. Ya, yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai undang-undang. Yang itu berkaitan dengan kepentingan publik. Ya. Artinya segala hal ya, yang disimpan, dikelola, dihasilkan oleh satu badan publik yang itu adalah informasi. Informasi itu bisa data, ya, informasi itu bisa laporan, ya, informasi itu bisa rilis, informasi itu bisa lain sebagainya. Ya. Yang itu dikelola oleh satu badan publik itu disebut dengan informasi publik. Ya. Karena itu dibilang informasi publik, maka itu adalah miliknya publik. Ya. Publik berhak untuk meminta, publik berhak untuk mengawasi, publik berhak untuk mengetahui. Ya, makanya sebenarnya nggak boleh kalian datang ke badan publik nih, kantor kecamatan, terus kalian, Pak, saya ingin minta laporan keuangannya, gitu ya, secara resmi dengan prosedural pastinya ya. Oh, tiba-tiba mereka nggak kasih, ya nggak boleh, itu nanti bisa kita tuntut. Kenapa? Karena yang dikelola oleh kecamatan adalah dananya publik,
mereka bergerak atas dasar BUMD. Atau kalian datang ke Pertamina dan lain sebagainya, lembaga yang dibiayai oleh negara. Kalian boleh minta lihat laporan keuangannya, karena laporan keuangan itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Ya. Lihat program kerjanya, ya, dan lain sebagainya. Boleh. Ya, makanya sekarang di di era keterbukaan informasi publik, ya, seluruh lembaga publik ini mereka wajib, ya, mensyiarkan, bahasa Islamnya begitu. Ya, wajib menyediakan, wajib men-share segala macam informasi publik. Bahkan sekarang dari seluruh sosial media, di Twitter mereka punya akun, intinya untuk menginformasikan informasi publik. Ya, di Instagram mereka punya akunnya, Facebook dan lain sebagainya. Ya. Jadi kenapa ini disebut dengan informasi publik? Karena yang mengelola adalah badan publik, yang dikelola adalah hal-hal yang berkaitan dengan publik. Dan yang ketiga, publiklah yang membayar sebagian atau seluruhnya sehingga badan publik ini bisa bekerja. Lewat apa? Lewat pajak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai pemilik saham berhak tahu apa yang dilakukan oleh badan publik. Cuma memang kadang-kadang kalau di kita ini mindsetnya agak berbeda. Ya. Orang yang berada di badan publik ini kadang-kadang merasa lebih petantang-petenteng begitu ya, merasa lebih berwenang dan lain sebagainya. Bahkan rakyat itu adalah masyarakat kelas 2 kadang sebagian ya. Salah ya. Sungguhnya mereka seharusnya melayani kita sebagai masyarakat pemilik saham terbesar bagi terselenggaranya badan publik tersebut. Ya. Maka kenapa harus diawasi? Kenapa kita berhak? Karena yang mereka kelola adalah urusan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka bekerja itu salah satu sumber pemasukan besarnya adalah dari kita. APBN, APBD itu pemasukan dari badan usaha juga. Ya. Dan yang ketiga, karena kita berhak maka tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ya. Segala sesuatu yang ditutup-tutupi itu pasti ada sesuatu, ada masalah. Kecuali itu adalah informasi yang dikecualikan. Artinya informasi yang sifatnya tadi ada 3, membahayakan keamanan negara dan lain sebagainya. Tapi selain itu harus ya dibuka ke publik. Baik ada yang serta-merta, nanti minggu depan kelompok 8 siap-siap. Apa itu yang harus serta-merta, apa yang harus secara berkala, apa yang harus ada saat ini juga. Contohnya apa? BMKG. Ya, BMKG misalkan tiba-tiba ada gempa di satu tempat. Serta-merta keluar informasinya. Nggak mungkin BMKG ngumpetin gitu ya. Setelah 1 jam baru diinfokan. Nggak. Jadi hal-hal yang sifatnya adalah darurat harus diketahui secara masif pada waktu yang cepat. Nah, itu namanya informasi yang serta-merta. Apakah bencana, apakah tiba-tiba ada reaktor nuklir yang meledak, itu harus diinformasikan. Ya, jadi badan publik ini bukan sesuatu yang seharusnya terlalu disakralkan dalam artian tertutup, tidak. Era badan publik tertutup itu sudah selesai. Ya. Ketika reformasi seharusnya semua badan publik itu membuka diri, terbuka, welcome, melayani orang-orang yang ingin mengetahui informasi, ingin mengawasi jalannya badan publik. Nah, sekarang pertanyaannya badan publik itu apa? Nah, inilah dia badan publik ya. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Artinya seluruh perangkat pemerintahan itu disebut badan publik. Dari presiden, DPR, MPR, DPD, MK, MA, kejaksaan, ya. Itu semua adalah badan publik yang kita boleh minta informasi di situ. Kalau ke yudikatif, kita boleh minta putusan. Makanya sekarang Mahkamah Agung punya portal sendiri untuk mengumpulkan hasil-hasil putusan sidang dari tingkat bawah sampai tingkat atas, ada semua di situ. Ya. Kalau kita datang ingin meneliti tentang informasi, kasus atau apa lain sebagainya yang sudah disidangkan, harus dibuka. Ada keterbukaan informasi publik. Ya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pemerintahan seluruhnya, kementerian, ya, eksekutif mereka ya, atau badan-badan koordinasi khusus seperti KPK, BPK, dan lain sebagainya, semuanya adalah disebut dengan badan publik. Dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Yang sebagian, ini titik pentingnya di sini, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD atau organisasi non pemerintah. Sini dulu, titik berhenti di sini ya.
Jadi semua lembaga di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, ya, yang pastinya mereka mendapatkan dana dari APBD dan APBN atau ya, maka mereka disebut sebagai badan publik. Atau organisasi non pemerintah, LSM, ya, lembaga swadaya masyarakat atau NGO, non-government organization, sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD atau APBN, ya, maka mereka disebut sebagai badan publik. Stop dulu di sini. Ya. Jadi kalau ada nanti, misalkan LBH, lembaga bantuan hukum apa, yang mereka dalam operasionalnya biasanya mereka melayani sengketa hukum masyarakat tidak mampu. Ya. Mereka melayani itu. Siapa yang membayarkan? Negara juga biasanya. Nah, maka lembaga-lembaga tadi, LSM tadi, ya, seluruh LSM, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non pemerintah yang meskipun sedikit mendapatkan dana dari APBD apapun APBN, mereka wajib untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Jadi klaster pertama nih, siapa? Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. 3 kekuatan negara, ya, yang menjalankan pemerintahan. 3-tiganya disebut lembaga publik. Yang kedua, di luar daripada ketiga itu, siapa? NGO, LSM yang mereka dapat sumbangan dari APBN dan APBD. Yang keempat, siapa mereka? Mereka ada organisasi yang mendapat sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. Sekarang ada berapa banyak organisasi yang dapat sumbangan dari masyarakat? Banyak sekali. Baik itu sifatnya ibadah, kayak organisasi pengelola zakat, sedekah, ya, dompet duafa, rumah zakat dan lain sebagainya, itu kan mendapatkan sumbangan dari masyarakat, ya. Atau organisasi lainnya, ya, selama dia mengumpulkan uang dana masyarakat, mendapat sumbangan dari masyarakat, ya, maka mereka wajib untuk membuka. Ya, makanya nanti biasanya ada laporan tahunan, ada laporan tiap semester dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau kita melihat yang terkena nama badan publik itu banyak sekali. Nah, setiap yang dinamakan badan publik, mereka disebut sebagai pengelola informasi publik yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ini diatur apa saja yang harus disediakan serta-merta setiap saat secara berkala. Apa saja yang harus dikecualikan. Itu nanti di pertemuan berikutnya akan disampaikan. Ya. Jadi itu. Jadi kita pahami dulu informasi apa, informasi publik itu apa, badan publik itu apa. Nah, karena badan publik ini adalah badan yang bergerak dengan dana dari APBN, APBD, ya, termasuk BUMN ini mereka termasuk badan publik. Kan BUMN itu modalnya juga dari negara. Maka mereka adalah badan yang terbuka, yang seharusnya tidak boleh ada yang ditutupi. Nah. Baik, coba kita lihat infografis ini. Nah, nanti ada di materi, ya. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat 3, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Nah, ini harus sebenarnya. Nah, masyarakat harus aktif, ya, untuk mengawasi ini. Maka mahasiswa pun sudah harus mulai coba-coba sebenarnya. Nanti kita coba bagaimana kita mengunjungi satu, mudah-mudahan nanti COVID-nya sudah mereda, ya. Kita ingin mendatangkan atau kita datang ke satu kantor publik, badan publik, dan kita bicara dengan PPID-nya, pengelola informasi dan dokumentasinya. Ya, mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk itu. Ya. Tapi kalau COVID-nya belum, tapi sekarang sudah cukup mereda, ya. Mungkin bisa. Kalau tidak bisa, ya kita buat kuliah umum saja gitu. Nah, intinya apa? Kenapa manusia itu butuh sekali kepada informasi publik itu? Karena manusia itu memang
berdasarkan fitrahnya mereka selalu ingin tahu, ya, informasi memenuhi kebutuhan dan informasi memenuhi hak lainnya. Ya. Oleh karena itu informasi disebut sebagai hak asasi. Maka jangan kaget kalau manusia itu punya sifat kepo. Ya memang sudah fitrahnya manusia itu pengen tahu, ingin tahu. Tidak mungkin terjadi satu ledakan di daerahnya orang-orang di daerah tersebut cuek. Tak mungkin. Ya. Secara fitrahnya manusia pasti ingin tahu, ingin cari tahu. Ya. Jadi kalau orang itu butuh asupan gizi untuk makan, ya, tapi orang juga butuh asupan informasi. Ya. Itu salah satu hak asasi. Nah, ini pasal 28F Undang-Undang 45, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, ini dari tahun 1945, undang-undang ini ada. Ya. Kemudian pasal 28J, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, dalam menjalankan hak bebas. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, termasuk untuk menjamin pengakuan serta penghormatan dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya informasi itu atau keterbukaan informasi itu adalah hak asasi yang paling penting dalam hidup manusia. Maka saya katakan orang yang hidup dalam keterbukaan, ya, akan terbuka peluang sebesar-besarnya bagi dia untuk maju dan cepat sukses, bahkan bisa mengakselerasi kemajuan dibanding orang-orang yang tertutup. Ya. Maka peradaban pun mengajarkan tidak ada peradaban yang sukses kecuali memang mereka bersifat terbuka, ya. Terbuka terhadap perubahan, terbuka terhadap kemajuan dan lain sebagainya. Ya. Oke. Kemudian, nah ini lebih didetailkan lagi. Siapa saja sih badan publik? Ya. Publik itu pemerintah, legislatif dan yudikatif, DPR, MPR, ya, MA, MK, kejaksaan, polisian, ya, lembaga penyelenggara negara lainnya, ya, kementerian, lalu dan lain sebagainya. PPK, KPK, organisasi non pemerintah yang mendapatkan dana sumbangan, ya. Partai politik. Nah, ini partai politik itu lembaga publik. Kenapa? Karena partai politik selain dia dapat dana dari APBN atau BPD, ya, mereka kan dapat dana dari APBN, APBD, tapi dan juga mereka biasanya dapat sumbangan dari masyarakat. Ya, jadi partai politik ini badan publik yang seharusnya terbuka. Nah, ini yang salah satu PR besar reformasi kita itu membuat partai publik terbuka. Karena sulitnya partai politik ini yang berkuasa akan sulit sekali dipaksa untuk terbuka. Ya. Jadi partai politik ini juga badan publik yang harusnya mereka tidak menutup-nutupi informasi publik. Kemudian yang terakhir adalah BUMD dan BUMN. Ya. Transparansi akan mendorong partisipasi masyarakat dan akan membangun tata kelola pemerintah yang lebih akuntabel. Ya. Kenapa terbuka? Supaya bisa diawasi. Kalau berada dalam ruang yang tertutup, remang-remang, ya, maka akan sulit sekali diawasi. Dan itu pernah terjadi. Ya. Biasanya kalau sudah tertutup, remang-remang, ya praktek KKN akan mudah sekali terjadi. Ya meskipun sekarang saja yang terbuka itu pun banyak terjadi, apalagi nanti kembali menjadi tertutup, ya, atau ditutup-tutupi, nah, maka akan jauh lebih membahayakan. Ya, jadi intinya kolaborasi, partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan, ya, dalam era keterbukaan informasi publik ini. Kenapa? Karena mereka berhak dan ada salurannya nanti. Ketika mereka minta informasi publik dan ternyata informasi itu bukan informasi yang harus dirahasiakan karena tidak mengganggu keamanan negara dan lain sebagainya, ternyata ditolak oleh badan publik, dia bisa mengajukan gugatan ke Komisi Informasi. Nanti ada persidangannya dan lain sebagainya. Ya, jadi itu ya pertemuan kita pada sore hari ini. Kita membahas tentang 4 hal kurang lebih, ya. Yang pertama, apa itu informasi, ya. Yang kedua, apa itu informasi publik. Yang ketiga, apa itu badan publik. Yang keempat, mengapa keterbukaan informasi publik itu sangat penting bagi kita. Jadi itu yang harus kita pahami. Dan juga kalian nanti sebagai sarjana ilmu informasi, maka informasi jadi bagian daripada keahlian kalian. Nah, ini kalian harus tahu nanti. Karena kita sejarah informasi, saya harus tahu informasi itu apa. Ketika melihat satu informasi, kemudian ada yang ditutupi,
Ya, nanti kita bisa lihat ada banyak kasus informasi publik itu ditutup-tutupi. Ya, silakan nanti kita coba googling ya, informasi apa saja yang ditutupi oleh badan publik. Nah, ketika kalian nanti bekerja di satu instansi, di setiap instansi ini mereka ada PPID, ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, ya, yang selama ini sudah eksis, ya, meskipun baru, karena dari reformasi belum terlalu jauh. Di situ dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam informasi, memilah dan memilih, ya, mengorganisir informasi, dokumentasi. Ya. Nah, itulah bidang kalian nanti. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan pejabat pengelola informasi di salah satu lembaga publik atau badan. Ya. Kalau itu bisa kita lakukan, itu sudah bagus sekali. Mudah-mudahan ya. Itu saja. Adik-adik sekalian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup. Persiapan kita akan sholat asar, tidak lama lagi. Untuk yang tidak hadir pada saat tahsin, karena saya sebentar lagi ada rapat, ya mungkin di pertemuan berikutnya, atau nanti akan saya WA di grup secara khusus. Ya. Itu saja. Ada pertanyaan? Saya hitung sampai 3. 1. Saya bertanya. Silakan. Siapa? Muhammad Paujan. Paujan, silakan ya. Resen jangan biar kelihatan yang nanya siapa. Ini kalau badan informasi, misalkan nih, kita sebagai masyarakat ingin meminta informasi dari sesuatu instansi. Nah, informasi itu akurat dong. Harusnya akurat dong. Tapi saat diteliti lagi, ternyata informasinya diubah lagi itu, Pak. Itu nggak adil apa gimana, Pak? Ya, kalau informasi itu ternyata ada pemalsuan dalam informasi, ya, maka itu bisa dipidanakan. Ya. Jadi dia melakukan pidana dalam informasi publik. Ya. Berbeda halnya kalau kita minta informasi kemudian tidak dikasih. Nah, itu masih bisa kita tuntut di Komisi Informasi. Tapi kalau ternyata ada kesalahan secara jelas tentang informasi, ya seharusnya itu bisa dipidanakan. Ya, cuma kadang-kadang nih kalau berkaitan dengan badan publik ini sulit sekali ya terus dipidanakan. Kalau masyarakat itu UTE cepat sekali. Tapi kalau badan publik itu kadang sulit sekali ya. Ya itulah masih PR kita. Cuma tetap mereka bisa dihukum ya. Artinya orang yang sengaja menyebarkan atau memasukkan suatu informasi publik yang tidak seharusnya ya. Maka itu bisa dipidanakan, ya, bisa diperkarakan. Itu pertama. Yang kedua tentang kerahasiaan informasi. Data kalian ini kan tersimpan di kelurahan. Ya kan? Data informasi pribadi kita ada di badan publik. Nah, kalau orang yang bekerja di badan publik itu semena-mena nanti menggunakan kalau semena-mena mereka menggunakan data pribadi kita disebarkan atau apa lain sebagainya, itu juga bisa dipidana. Ya. Pidana menggunakan penyalahgunaan data pribadi. Jadi itu Fauzan ya. Oke, Pak, makasih, Pak. Ya, oke. Sudah ya. Ini siapa di message ini? Saya kira ada pertanyaan. Iya, Aul gitu ya. Anita, mana Anita? Maaf Pak, itu tadi salah kirim. Iya, hati-hati. Oke, baik, itu saja ya. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.